dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Kamilah dari SDN 4 Sindanggalih. Saya Asep Hilman dari SMA 14 Garut. Saya Salma Afwanisa dari TK Darul Fat. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, Menggerakkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lia, alhamdulillah baik Bu. Apakah saya mengganggu waktunya Pak Asep, Pak Asep? Oh tidak sama sekali Bu, kebetulan saya lagi istirahat Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Kebetulan saya membutuhkan bantuan Pak Asep. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Salma, rekan sejawat saya. Apakah Pak Asep bersedia untuk bisa menjadi pengamat pada proses coaching tersebut, Pak? Oh tentu saja dengan senang hati Bu. Apakah rubrik pengamatannya sudah ada Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh baiklah kalau begitu. Nah sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif, Pak. Oh begitu ya. Kemudian bagian spesifik mana yang ingin diobservasi? Bagian spesifiknya yaitu ingin mendengarkan keluh kesah dari coach, Pak. Oh begitu ya. Nanti indikator pencapaian yang ingin dikembangkan seperti apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan kali ini pada proses coaching kali ini adalah ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh coach berdasarkan potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat saya tersebut, Pak. Baiklah kalau begitu Bu, insya Allah dengan senang hati saya akan membantu Ibu untuk mengamati proses coaching Ibu dengan rekan sejawat Ibu. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Bu Salma, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Lia sehat. Bu Lia gimana Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Salma. Bu Salma, bagaimana penerapan PSE di sekolah Bu Salma terkait modul yang kita pelajari kemarin? Alhamdulillah sudah mulai diterapkan Bu, seperti pengenalan jenis-jenis emosi di kelas saya. Karena untuk anak usia dini kemampuan untuk meregulasi emosi ini sangat penting ya, tetapi belum optimal Bu di kelas saya. Begitu ya. Menurut Ibu kemampuan meregulasi yang belum optimal itu ditunjukkan dengan perilaku apa, Bu? Kebetulan Bu di kelas saya itu ada 3 siswa yang sangat aktif dan sulit fokus Bu. Saya khawatir mereka tertinggal dalam pembelajaran jika setiap belajar selalu mengganggu teman dan tidak fokus untuk belajar. Bahkan beberapa orang tua melabelinya dengan troublemaker Bu. Oh begitu ya. Sudah sewajarnya sih Bu Salma khawatir, apalagi Ibu kan memegang kelompok B ya yang akan melanjutkan ke SD Bu ya. Betul, sangat betul Bu. Saya memegang kelompok B, di mana kan bukan hanya kemampuan kognitif saja Bu ya yang ingin dicapai, ada juga salah satunya itu tentang pembelajaran atau keterampilan sosial emosionalnya Bu. Baik. Kira-kira menurut Ibu faktor apa yang dapat menyebabkan ketiga siswa tersebut begitu aktif? Saya sudah melakukan observasi Bu. Salah satunya yang saya lihat itu adalah dari pola asuh di rumah Bu. Nah siswa yang pertama ini dia tinggal bersama kakek dan neneknya, sehingga segala keinginannya berusaha untuk dipenuhi oleh kakek dan neneknya, selalu dibela. Nah siswa yang kedua memiliki riwayat penyakit yang cukup berat memang dari bayi, sehingga sama selalu dimanja, keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Nah kalau siswa yang ketiga memiliki orang tua yang cukup otoriter, jadi apa-apa marah, apa-apa dibentak dan begitu Bu. Bagaimana dengan kondisi belajar pada saat di rumah Bu? Nah dari pengakuan orang tua sendiri memang ketiga siswa ini lebih aktif untuk bermain di luar Bu, sehingga sulit untuk belajar di rumah. Oke begitu ya. Menurut Ibu apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid fokus saat belajar dan tidak mengganggu siswa yang lainnya di kelas? Nah pertama yang saya harus lakukan adalah pendekatan ini secara personal Bu kepada siswa. Selanjutnya saya harus membangun komunikasi kepada orang tua, karena untuk melakukan atau untuk perkembangan anak yang optimal itu kan butuh kolaborasi ya antara saya sebagai guru dan orang tua di rumah. Bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut? Nah, saya akan memaksimalkan forum parenting Bu. Kebetulan di sekolah ada forum parenting.
meeting, saya juga akan melakukan home visit, berkunjung ke rumah siswa. Saya akan dengan home visit itu saya bisa melakukan kontak empat mata gitu ya dengan orang tua mengenai perkembangan siswa di sekolah. Oh, sudah bagus sekali ya itu rencananya. Kapan kira-kira rencana tersebut akan Ibu mulai? Kebetulan hari Kamis Bu ada jadwal parenting, saya akan memasukkan gitu ya materi terkait pola asuh kepada orang tua, seperti itu Bu. Oke. Baik Bu Salma, semoga dengan langkah-langkah tadi yang akan Ibu lakukan dapat mampu merubah sedikit demi sedikit perilaku siswa tersebut ya Bu Salma ya. Amin Bu Lia. Terima kasih Bu Lia sudah mau bertukar pikiran mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Salma. Terima kasih sekali lagi Bu Lia sudah mau mendengarkan gitu ya keluh kesah saya, karena jujur Bu saya itu agak galau ya Bu ya mendapat siswa seperti itu, tetapi dengan berdiskusi dengan Ibu saya merasa lega. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu Salma. Ya. Terima kasih juga. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu. Nah, ini ada beberapa catatan dari saya Bu berkaitan dengan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Mungkin yang pertama dari praktek coaching tadi yang menjadi indikator adalah mendengarkan efektif. Yang kedua, coaching sudah dapat menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Dan yang ketiga, Ibu juga sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta Bu, seperti menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan mengarahkan pada tanggung jawab coaching. Nah, sekarang Bu, kira-kira untuk kedepannya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah ya Bapak ya, tadi dari catatan-catatan Bapak. Nah, untuk kedepannya mungkin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah present Pak. Oh, begitu ya. Baiklah, semoga Ibu bisa semakin mengembangkan keterampilan coaching Ibu. Amin. Agar dapat saling membantu dengan rekan sejawat untuk dapat menemukan solusi terhadap permasalahan terkait pembelajaran dengan dapat menggali potensi yang Ibu miliki Bu. Terima kasih sekali Bapak atas bantuannya sudah bisa menjadi pengamat saya pada saat melakukan proses coaching. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Bu Salma. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah ya Pak. Baik, sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan kemarin, bahwasannya hari ini Bapak akan melaksanakan praktik coaching ya Pak bersama Bu Lia. Namun sebelumnya ada tahapan praobservasi yang harus kita laksanakan. Nah, pada tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak sebagai coach. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia Bu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa coaching ini bertujuan untuk mengembangkan coaching Pak ya, mengembangkan keterampilan baru ataupun meningkatkan keterampilan yang sudah dimilikinya. Nah, dalam praktik coaching ini saya berharap Bapak dapat melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching sendiri. Kemudian dalam membangun percakapan dengan coaching ada 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti ini Pak, secara spesifik apa yang ingin Bapak observasi? Kompetensi coaching yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Nah, ya luar biasa sekali Pak ya. Dengan mendengarkan aktif kita bisa fokus dengan permasalahan yang dihadapi coaching. Semoga proses coaching yang Bapak lakukan dapat berjalan dengan baik. Amin, amin. Ya. Selamat melaksanakan coaching Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sama. Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini rencananya kita mau sharing apa nih Bu? Rencananya hari ini saya mau sharing terkait program pendidikan guru penggerak nih sama Bapak. Ya. Sebetulnya saya merasa senang sekali ya Pak ya mengikuti program guru penggerak ini, karena kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan profesi kita ya Pak ya. Nah, karena itu saya ingin bisa lebih optimal dalam pengembangan diri saya dalam menjalani program guru penggerak ini Pak. Oh begitu ya. Jadi Bu Lia ingin lebih optimal dalam pendidikan guru penggerak ini ya? Betul Pak. Baik, berarti fokus kita di diskusi hari ini tentang optimalitas pendidikan guru penggerak ya? Iya Pak. Baik, menurut Bu Lia optimalitas dalam pendidikan guru penggerak itu apa sih? Seperti tadi saya bilang ya Pak ya, sebetulnya saya merasa senang sekali
bisa masuk dalam program guru penggerak ini, karena kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang begitu luar biasa ya Pak ya. Tinggal sekarang bagaimana saya mampu menarik pengetahuan-pengetahuan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, permasalahan yang saya dapatkan dalam PGP ini, saya belum bisa mengikutinya secara optimal. Apalagi bulan-bulan ini Pak, kebetulan saya banyak bentrok dengan program-program lain di luar PGP ini Pak. Jadi kalaupun saya pulang ke rumah, saya lebih fokus ke urusan rumah tangga gitu. Oh begitu ya. Baik, kalau saya simpulkan berarti tidak optimal karena bentrok ya. Beberapa kegiatan dan sibuk mungkin mengurus rumah tangga begitu. Disebut sibuk juga bukan ya, mungkin sepertinya lebih pada belum bisa melakukan manajemen waktu dan menempatkan skala prioritas saja Pak. Kalau kita petakan dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira optimalitas yang Ibu Lia lakukan dalam PGP ini baru berapa angka? Angka berapa Bu? Untuk bulan ini mungkin 5 ya, karena memang bulan ini saya banyak bentrok dengan beberapa kegiatan gitu Pak. Secara teori saya paham hal-hal yang diajarkan dalam PGP, hanya mungkin durasi waktu yang saya butuhkan untuk paham itu lebih lama dibandingkan dengan CGP yang lain. Dan kalau saya terdistraksi itu biasanya kurang bisa mengingat hal-hal yang baru saya pelajari, dan akhirnya biasanya saya harus mulai dari awal gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Baik Bu ya, ingin mengoptimalkan PGP sampai sejauh mana? Kalau kita petakan, tadi Ibu sudah bilang kan baru 5. Ya. Nah kira-kira Bu Lia mau menaikkan sampai angka berapa nih? Sepertinya 7 ya Pak ya? Apa yang akan Ibu Lia lakukan untuk menaikkan ke angka 7 ini? Mungkin belajar untuk menentukan skala prioritas Pak, dan fokus untuk tidak mudah terdistraksi tadi Pak. Baik, apa yang akan Ibu lakukan agar bisa menentukan segala prioritas dan tidak mudah terdistraksi? Untuk skala prioritas mungkin saya akan membuat catatan ya Pak ya, dan untuk menghindari agar tidak mudah terdistraksi, saya akan coba memakai mindfulness dengan teknik stop seperti yang kita pelajari di modul sebelumnya Pak. Ya. Bagus Bu, menurut Bu Lia dari 2 hal yang akan dilakukan, mana yang kira-kira bisa diaplikasikan dalam waktu dekat ini? Sepertinya dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan ya dalam waktu dekat, karena memang dua-duanya saling menguatkan dan saling melengkapi Pak. Kapan Bu Lia akan mulai membuat catatan skala prioritasnya? Malam ini Pak. Baik, sepertinya kita sudahi sampai sesi ini. Apa yang Ibu Lia dapatkan dalam seri ini, siang ini? Lega sekali Pak, karena saya kembali merasa semangat ya. Serasa setengah masalah saya sudah terselesaikan. Seperti tadi saya bilang, untuk bisa tidak mudah terdistraksi, saya akan mencoba dengan mindfulness. Dan untuk ini Pak, skala prioritas mungkin tadi tambahannya saya akan mencoba memakai aplikasi pada HP, yaitu namanya To-Do List di HP, dan saya juga bisa menerapkan dengan menggunakan atau memakai alarm pengingat supaya nanti kalaupun saya lupa akan diingatkan oleh alarm tersebut. Baik, sepertinya kita sudah sampai di ujung sesinya Bu. Ya. Apa yang Ibu Lia dapatkan dalam sharing ini? Saya merasa lega, terima kasih sekali Bapak sudah mau sharing sama saya, sehingga tadi saya sudah merasa lega ya Pak, karena bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Terima kasih Bu Lia, saya menunggu sesi selanjutnya untuk berdiskusi optimalitas pengembangan dari diri Bu Lia. Ya, terima kasih Bapak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Asep ya sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Lia dengan lancar, saya lihat. Nah, saya menulis beberapa hal Pak terkait tadi praktek coaching yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, saya melihat kemitraan sudah terjalin dengan baik antara Bapak dengan Bu Lia. Dilihat dari bagaimana Bapak membangun komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching juga sudah Bapak laksanakan dengan menggunakan alur Tirta. Bagaimana Bapak menggiring Bu Lia untuk bisa menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, merencanakan aksi, dan pada akhirnya mengarahkan pada tanggung jawab coaching. Nah, kira-kira Pak untuk kedepannya kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan?
Nah, untuk kedepannya indikator yang saya ingin kembangkan adalah present, Bu. Oh, present ya Pak, kehadiran penuh. Oke, baik, kalau seperti itu semoga Bapak bisa mengembangkan tadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, bahwasannya dengan present atau kehadiran penuh Bapak bisa lebih optimal gitu ya Pak dalam melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bapak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu Salma. Baik Bu, sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan kemarin ya, rencananya Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya dengan Pak Asep. Namun sebelumnya ada tahapan yaitu observasi, karena nanti saya yang akan mengamati proses coaching bersama ya. Nah, pada tahap ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sama Bu Salma. Apakah Bu Salma bersedia? Silakan Ibu. Seperti kita ketahui ya Bu Salma, bahwa proses coaching ini kan bertujuan membantu mitra mengembangkan keterampilan baru ya, atau meningkatkan keterampilan yang memang sudah dimiliki oleh coach tadi. Nah, dalam praktek coaching ini ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi, secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan tadi? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga proses coaching nanti dapat berjalan dengan baik ya Bu Salma ya. Amin amin. Selamat melaksanakan coaching Bu Salma. Ya Bu. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak Asep? Waalaikumsalam Bu Salma. Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, boleh nggak saya meminta waktunya sedikit? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Boleh Pak, silakan. Bapak ingin bercerita tentang apa? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam proses pembelajaran Bu. Selain itu juga murid-murid saya dalam mengerjakan tugas-tugas kurang dari 50% dari total siswa di kelas saya Bu. Jadi menurut Pak Asep, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang murid-murid kurang antusias dalam proses pembelajaran Bu. Nah, menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid kurang antusias dalam pembelajaran Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah mungkin yang pertama Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu mendominan dalam penjelasan materi-materi murid saya Bu. Kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan pendapat ataupun aktif berbicara dalam pembelajaran saya di kelas. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan Bu, tidak monoton ataupun tidak membosankan Bu. Nah, wah kalau begitu saya juga sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid asyik dan tidak bosan saat belajar Pak? Menurut saya, pembelajarannya harus terpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Murid kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik lagi Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak menjadi penyebab tidak Pak sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang diberikan oleh Bapak? Kemungkinan iya Bu, karena tugasnya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan pula tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada mereka Bu. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas saat mengajar? Saya menggunakan teks materi Bu dari perpustakaan dan menggunakan juga LKS yang dipersiapkan dari pihak sekolah. Adakah sumber belajar lain Pak selain tadi buku teks? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti video YouTube ataupun aplikasi e-learning, m-learning ataupun aplikasi GeoGebra. Dan mungkin bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Bu, seperti Quizizz ataupun yang lain-lainnya. Nah betul sekali Bapak, saya yakin sekali Pak ya, kalau Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias dan asik dalam belajar. Nah jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan aplikasi-aplikasi matematika yang lainnya. Yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga saya akan ubah Bu, akan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Bagus sekali rencana Bapak ya, mudah-mudahan berhasil sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu. Dan saya juga membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi Bu, tanpa ada unsuran paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya di kelas nantinya. Bagus sekali Bapak ya, saya sangat mendukung apa yang akan Bapak laksanakan. Jadi kesimpulan untuk mengatasi masalah Bapak tentang kurangnya antusias murid-murid belajar, yang pertama Bapak akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan aplikasi-aplikasi matematika. Yang kedua, Bapak akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya pun disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid Bapak. Selain itu, Bapak juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Begitu ya Pak? Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih Bu atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nantinya. Amin, sama-sama Bapak. Sepertinya kita akhiri saja perbincangan kita hari ini. Mungkin minggu depan kita bisa kembali berdiskusi Pak ya, sambil mengevaluasi bagaimana hasil penyelesaian masalah yang tadi Bapak utarakan. Tetap semangat ya Pak Asep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali ya, bersama Ibu sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu tadi Pak Asep. Nah, berdasarkan tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Asep, ini saya ada beberapa catatan nih berkaitan dengan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, yang pertama dari proses coaching tadi, yang menjadi indikator Ibu itu adalah yang ingin saya amati adalah mendengarkan efektif ya Bu ya. Nah, lalu yang kedua dari catatan saya, Koci tadi sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Lalu Ibu juga tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta ya, sesuai dengan alur tirta mulai dari penetapan tujuan sampai akhirnya melakukan tanggung jawab. Nah, di sini kira-kira untuk kedepannya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kehadiran penuh Bu, yang ingin saya ya, karena dengan kehadiran penuh saya bisa menggiring pertanyaan yang berbobot sehingga coach lebih terbuka lagi Bu terkait masalah Bu. Baiklah. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa mengembangkan keterampilan coaching Ibu agar dapat saling membantu dengan rekan sejawat yang lain untuk dapat menemukan solusi terhadap permasalahan terkait dengan proses pembelajaran dan juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Salma. Assalamualaikum.